Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya di channel Madrasah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar lagi bagaimana membuat sebuah animasi sederhana melalui aplikasi Plotagon. Baik Bapak Ibu, sekarang kita langsung masuk ke aplikasinya. Klik aplikasi Plotagon. Tunggu sejenak hingga proses 100%. Baik, sambil menunggu proses, sedikit masukan dari saya. Jika membuat sebuah cerita, langkah yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah mengkonsep cerita, membuat alur cerita. Ya minimal sekitar 2-3 menit lah. Pokoknya buat aja dulu alur cerita, sehingga nanti lebih mudah Bapak Ibu dalam menyelesaikan membuat sebuah animasi. Baik, kita sudah masuk. Langsung saja di tanda plus. Baik, sedikit juga akan saya sampaikan bahwa sebelum Bapak Ibu buat alur ceritanya, silakan Bapak lihat dulu latar apa saja yang ada, yang tersedia di aplikasi Plotagonnya. Tidak semua yang kita inginkan ada di sini gitu ya. Oke. Kita lihat latarnya dulu. Bagaimana latarnya, baru kita sesuai dengan alur cerita kita. Kita bisa gabungkan beberapa adegan, beberapa latar. Oke. Saya tadi matikan paket sehingga dia tidak keluar. Untuk proses ini silakan paketnya diaktifkan dulu. Baik, kita ulang kembali. Saya matikan suaranya saja biar tidak terganggu. Baik, itu saja dulu, nanti kita sambung kembali. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah alur cerita yang saya simpan di buku harian catatan. Ada cerita pendek. Bapak Ibu silahkan menulis konsepnya dulu. Ini contoh konsep saya. Saya ambil dari postingan Facebook saya beberapa tahun yang lalu. Saya rasa ini agak lucu sedikit, makanya saya ambil. Bapak Ibu silakan membuat sebuah cerita yang lain. Oke, ini udah. Sekarang kita kembali ke ke aplikasi kita. Silakan dipilih dulu kira-kira latar apa yang cocok yang akan Bapak Ibu buat sebuah animasi. Saya akan mengambil latarnya di sebentar Bapak Ibu. Oke. Karena yang saya ingin buat masih berhubungan dengan cerita bulan puasa, sehingga saya ambil aja latarnya di kitchen. Oke, diklik backgroundnya. Silakan masukkan aktornya. Karena cerita saya tadi itu ibu dan anaknya, jadi saya akan memilih yang pertama adalah seorang ibu. Saya sudah buat satu orang
karakter perempuan, saya ambilkan ini saja. Yang satu lagi seorang anak. Saya juga sudah buat satu karakter anak kecil. Saya inginkan si ibunya duduk di kursi. Oke, kita pilihkan ini. Table. Si Andi juga kita akan dudukkan di chair. Oke. Langkah berikutnya kita akan buat percakapan. Silakan klik balon. Kita inginkan siapa dulu yang bercerita. Misalnya ibunya. Di konsep alur cerita saya ibunya. Kita ambil aktornya Jamilah misalnya. Oke. Untuk membuat tulisan ini saya tinggal copy pastikan saja yang sudah saya buat. Saya pastikan saja. Salin. Saya pastikan ke kotak dialog. Oke, tekan yang lama, tempel. Selesai satu. Berikutnya saya buat balon yang kedua, yaitu Andi. Langkah yang sama saya lakukan. Saya copy, salin, kembali ke aplikasi, tekan yang lama, klik dulu Bapak Ibu, klik dulu, tekan yang lama, tempel. Balon lagi, aktornya Jamila. Boleh juga Ibu membuat terlebih dahulu ini kotak-kotaknya, selang-seling Jamila. Oke, sekira udah cukup. Saya kembali. Ini dia. Tekan dulu, habis itu tekan yang lama, tempel. Ops. Jamila semestinya berada di bawah puasa kok Bu, gitu ya. Saya tinggal pindahkan saja, klik tanda titik 3, naikkan ke atas. Sekali lagi. Oke, selesai. Klik sembarang atau klik di atasnya dulu. Baik, Andi, Jamilah. Jamilah ini kita akan membuang misalnya pada kolom Jamilah. Boleh kita klikkan tombol merah. Oke, ups, hilang ya. Gak apa-apa. Kita lanjutkan saja nih, kita edit menjadi Jamilah. Kembali ke ini. Kita klik lama. Salin. Tempel. Klik lagi untuk menambahkan aktor Andi. Oh, saya keliru di sini. Sebentar. Puasa kok Bu, kata Jamila. Kata ibunya, kan udah azan Bu. Berarti ibu Jamilahnya puasa kok Bu. Ini semestinya ini ya. Terus kenapa kamu makan? Salin. Di sini. Cara mengedit tinggal klik lama. Oke, silakan diedit. Tekan lama, tempel.
Berikutnya Andi. Kan udah azan Bu, gitu ya. Boleh diketik, boleh dipastikan biar langkahnya lebih cepat ya. Baik Andi, kita lanjut ke Jamilah. Ke Jamilah. Itu kan baru azan zuhur. Oke. Salin. Batuk. Oke. Kita lihat naskah selanjutnya. Udin sambil berpikir mencari alasan mengucap astagfirullah berkata pada ibunya. Ya, Udin ya. Kita masuk Udin lagi. Ups, pelan-pelan Bapak Ibu. Andi. Kita buat di sini boleh. Astagfirullah. Astagfirullah, gitu ya. Sumpah Bu, aku nggak tahu. Oke. Sumpah Bu, aku nggak tahu. Boleh juga Bapak merekam suara, terus biar keyboardnya mengetik sendiri ya Bu. Tinggal Bapak Ibu edit mana yang perlu. Kita sambung ke Jamilah. Oke, apa kata Jamilah? Oh, masih Andi, masih Udin. Soalnya azannya mirip. Oke. Saya klik aja. Salin. Oke. Bagaimana caranya? Yang sudah Ibu ketik tadi ternyata ada yang tinggal. Silakan diklik di yang akan mau diedit. Silakan diklik lama. Oke. Dipastikan saya tadi sudah copy di catatan. Oke, aku soalnya azan. Oke. Sekarang Ibu Jamilah. Ibu Jamilahnya apa Ibu Jamilahnya? Oke, bengong saja. Ya udah, tinggalkan saja, tidak apa-apa. Baik, selesai. Kita masuk ke proses perekaman. Klik tombol mic. Kita mulai. Udin, kamu nggak puasa? Oke, selesai. Klik tanda centang. Masuk ke bagian Andi. Puasa kok Bu? Biar lebih hidup, nada suaranya boleh ditinggi naikkan sesuai dengan teks. Terus kenapa kamu makan? Oke. Pada tutorial sebelumnya saya sudah ajarkan bagaimana cara merekam animasi ya. Sekarang kita akan lanjut. Ini kata si Andi. Terus, kenapa kamu makan? Terus Bapak Ibu, ada kesalahan. Coba saya periksa sekali lagi. Kata Udin, puasa kok Bu? Terus kenapa kamu makan? Kan udah azan Bu. Iya, oke. Ini kita edit. Kan udah azan Bu.
Kan udah azan, Bu. Oke, kita ulang lagi. Seandainya terjadi kesalahan, Bapak Ibu boleh edit di sini. Terkecuali nanti setelah di rendering menjadi video. Kita ulang, kita klik lagi tombol mic-nya. Sekali lagi. Oke. Kita akan merekam. Kan udah azan, Bu. Oke. Kita masuk Jamilah. Itu kan baru azan zuhur, Nak. Boleh Ibu tambahkan teksnya. Tidak mesti yang di situ, tinggal Ibu imajinasikan aja apa yang akan Bapak Ibu ucapkan. Boleh Ibu tambahkan, boleh Ibu kurangkan ya, tidak ada masalah. Oke, berikutnya si Andi. Astagfirullahaladzim. Sumpah, Bu, aku nggak tahu. Soalnya azannya benar-benar mirip banget dengan azan maghrib. Oke. Tanda centang. Oke, netral. Jamilah nanti kita buat dia tidak bersuara, tetapi di netral ini kita akan ubah. Langkah berikutnya kita akan membuat gaya apa yang cocok sesuai dengan apa yang dibicarakan. Udin, kamu, saya coba ini. Oke. Ini bisa Bapak Ibu coba. Udin, kamu nggak puasa? Seperti itu. Oke. Untuk Andi, maaf, terganggu. Oke. Maaf Bapak Ibu terganggu. Kita masuk ke Andi. Andi misalnya ini saya klik Ibu Jamilahnya. Terus kenapa kamu makan gitu ya? Oke. Ini Ibu sesuaikan saja apa yang Ibu ambil sesuai dengan kalimatnya. Oke, sedikit lagi mau selesai. Ini dia terkejut. Terkejut ya. Oke, Ibu Jamilahnya kita ambil zombie. Oke. Kita lihat hasilnya. Klik pada yang pertama seperti ini. Udin, kamu nggak puasa? Puasa kok, Bu. Terus kenapa kamu makan? Kan udah azan, Bu. Itu kan baru azan zuhur, Nak. Astagfirullahaladzim. Sumpah, Bu, aku nggak tahu. Soalnya azannya benar-benar mirip banget dengan azan maghrib. Iya, seperti itu. Boleh Bapak Ibu edit jika memang ada, misalnya si Andi ini kita buat dia posisi lagi makan ya. Sebentar. Oke. Ya, coba kita lihat. Puasa kok, Bu. Terus kenapa kamu makan? Kan udah azan, Bu. Oke. Jika sudah selesai, kita langsung pada proses rendering. Render video, export without subtitle. Oke, silakan menunggu sampai
prosesnya selesai. Di saat pertama-tama saya mempelajari Plotagon, saya akui memang sangat berat. Saya coba saya coba nonton di YouTube bagaimana cara-cara mereka membuat sebuah cerita dengan menggunakan animasi. Pada saat itu lebih kurang 2-3 bulan saya baru mulai memahami trik-triknya. Jadi kepada Bapak Ibu yang memang masih belum mengerti, mohon bersabar. Insya Allah andai Bapak Ibu memang suka dengan animasi, saya yakin Bapak Ibu akan sabar menggelutinya, mempelajarinya, sehingga akhirnya menghasilkan sebuah produk, sebuah karya video animasi sederhana yang memang berguna, bagus, dan menarik bagi teman-teman lainnya. Seperti itu. Baik, kita tunggu sampai selesai. Mungkin itu saja tutorial saya pada kesempatan kali ini. Untuk langkah berikutnya, Bapak Ibu silakan ikuti seperti video tutorial saya yang di step 2. Bagaimana cara mengubah video hasil rendering Plotagon dalam format 3GP menjadi MP4, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa mengedit, jika mau mengedit lagi ke dalam aplikasi lain. Saya biasa menggunakan aplikasi KineMaster. Kalaupun Bapak tidak mau mengedit, hasil terakhir dari rendering Plotagon ini menghasilkan produk yaitu 3GP. Baik Bapak Ibu, itu saja tutorial saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Maklum, saya baru pertama-tama membuat tutorial. Saya berharap saya akan terus belajar dan belajar sehingga tutorial nantinya akan lebih bagus lagi. Baik, di ujung ini nanti akan saya edit bagaimana hasil videonya beserta langkah-langkah yang tadi telah kita lakukan. Baik Bapak Ibu, jika memang ada masukan, komentar, pertanyaan, silakan di kolom komentar. Semampu saya akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Salam animasi. Udin, kamu nggak puasa? Puasa kok, Bu. Terus, kenapa kamu makan? Kan udah azan, Bu. Itu kan baru azan zuhur, Nak. Astagfirullahaladzim. Sumpah, Bu, aku nggak tahu. Soalnya, azannya benar-benar mirip banget dengan azan maghrib.